Halo netizen, ini adalah all new Hyundai Kona Electric. Nah, ini akhirnya meluncur juga ya si Hyundai Kona Electric generasi kedua ini. Dan spesialnya dari mobil ini adalah harganya ya, karena harganya itu sangat kompetitif. Untuk yang paling mahalnya itu di 590 juta rupiah untuk yang varian signature long range, dan bahkan ada varian style paling bawah yang harganya nggak nyampe 500 juta rupiah, ya 499 sih ya. Tapi tetap aja gitu, harganya itu menarik banget. Jadi kenapa bisa serendah itu? Karena si Hyundai Kona Electric generasi kedua ini, satu, dia CKD di Cikarang, Jawa Barat, sama kayak Hyundai Ioniq 5 ya, si kakaknya. Dan yang kedua adalah baterainya. Ya, jadi baterainya ini nggak impor kayak si Ioniq 5, dia menggunakan baterai buatan Indonesia juga. Makanya dia punya nilai kandungan lokal hingga 80%, makanya harganya bisa serendah itu. Jadi keren juga ya. Dan di acara Gias 2024 ini lagi dipajang nih 3 Kona Electric yang baru. Nah, sekarang kita bahas yang signature long range dulu ya, sebagai varian top of the line yang ada di Gias ini. Jadi seperti yang kita udah lihat di Korea tahun lalu ya, pas banget setahun yang lalu dari kita review ini. Setahun yang lalu tuh gue lagi ada di Korea, undangan sama Hyundai Indonesia juga untuk berkunjung ke headquartersnya Hyundai Motor Corporation, dan ini terpampang jelas di HQ-nya mereka. Dan ya, tampilannya sih sama aja ya. Dan kebetulan unit yang kita lihat ini adalah yang two tone ya, warnanya tuh Dragon Red Pearl, atapnya warna hitam, dan dia juga minimalis banget desainnya. Dia tetap ada parametric pixel seperti di Ioniq, dan dia juga memiliki lampu utama yang di bagian pinggir ya. Ini unik sekali, walaupun agak riskan ya kalau misalnya di bagian pinggir sini, tapi kesannya tuh jadi futuristis banget ya. Dan dia juga sudah LED projector dengan lampu sen yang sudah LED juga. Di bagian depan ada sensor parkir 6 titik dan ada kamera 360, dan di situ ada kotak untuk sistem Hyundai Smart Sense. Nah, di bagian depan sini juga ada charging portnya ya. Jadi sama seperti Kona generasi pertama, dia ada charging portnya di bagian sini. Nah, untuk charging portnya dia juga menggunakan Type 2 AC dan CCS2 DC. Jadi bisa fast charging seperti ini. Oke, kita tutup aja. Nanti untuk spek lengkapnya akan gue cantumin di bagian ini aja ya, bagian layar gitu. Oke, lanjut ke bagian sampingnya. Untuk yang varian signature ini dia dapat velg lebih besar dibandingin yang varian prime ya. Dia tuh 235/45 R19 untuk ukuran bannya. Untuk rem depan belakang sepertinya sudah display, sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, dan beragam teknologi Hyundai Smart Sense. Dan untuk yang versi elektrik ini dari Kona generasi kedua, dia tuh over fendernya warna body ya, beda sama yang versi crossover biasanya yang di luar atau yang versi hybrid gitu ya. Yang bagian sininya itu warnanya tuh black leading biasa gitu ya. Ini saking cakepnya laler aja nempel. Dan di bagian spion ini, karena yang versi dual tone ya, atapnya dia warnanya hitam, ada lampu sen, dan ada kamera 360 juga di bagian sini. Untuk door handle-nya juga dia model grip type biasa, nggak kayak Ioniq yang modelnya bisa dilipat gitu, dan ada tombol untuk keyless entry-nya. Nah, untuk window line ini juga sampai ke spoiler belakang dan nyambung ke sisi kirinya ya. Nah, untuk bagian belakang ini juga seperti ini, sama seperti di bagian depan itu futuristis sekali dengan aksen parametric pixel di bagian LED bar di belakang dan di bagian bumper bawah juga. Di sini emblemnya Kona dan ada emblem elektrik kecil. Nah, untuk lampu belakangnya juga sama seperti lampu depannya, dia ada di bagian pinggir. Jadi di sini untuk lampu rem, lampu sen, dan untuk lampu mundurnya dia masih bohlam. Sensor parkir di belakang juga 6 titik dan sudah ada kamera belakangnya di sini. Untuk kaca belakang ada wiper di fogger belakang, high mount subframe juga cukup unik, dan ada antena shark fin. Untuk bagasinya kita buka, dia sudah power tailgate ya untuk di varian signature ini. Dan untuk bagasi sih ini mirip seperti yang di Korea kemarin ya, jadi lumayan lega. Dan dia juga sudah ada audio Bose, dan ini adalah subwoofer belakangnya. Untuk di bagian bawah sini juga ada tempat yang harusnya cukup untuk ban serep space saver lah ya, at least. Tapi ya mungkin bisa kita pakai untuk naruh kabel charger kita. Dan di sini juga ada pelipatan jok 60/40. Lampu bagasinya masih bohlam, tapi seenggaknya udah ada. Dan untuk nutupnya tinggal pencet di bagian sini.
Oke, sekarang kita lihat ke ruang depannya dari si Hyundai Kona Electric ini ya. Nah, di bagian depan sini, ya pastinya karena ini elektrik, dia nggak ada mesin bakar ya. Jadi, dia cuma ada tempat bagasi tambahan lah ya, bisa kita bilang untuk mungkin kabel charger kita, ataupun kita mau naruh barang-barang yang basah gitu kayak sepatu habis kena lumpur, itu bisa taruh di bagian sini. Nah, untuk di varian Signature Long Range ini, baterai itu lebih besar ya. Kalau yang versi baterai gede dengan velg gede itu memang nggak sejauh itu, tapi untuk yang versi Prime Long Range yang peleknya kecil tapi baterainya gede, itu dia bisa up to 600 km untuk klaimnya si Hyundai. Jadi ya kita buktikan aja nanti kapan-kapan kalau misalnya ada sesi test drive-nya ya. Dan untuk ruang depannya ini juga sangat rapih ya, dan kerennya cupnya udah pakai hidrolik juga. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Nah, untuk di bagian depannya ini juga beda banget sama Kona yang lama ya. Dia jadi lebih angled ke arah pengemudi, dan untuk di varian Signature ini juga sudah ada electric seat ya. Jadi depan belakang bisa naik turun, bisa dimaju mundurkan, bisa di recline, dan juga sudah ada lumbar support dua arah, dan ada beberapa aksen parametric pixel ya kayak di bagian cover jok sini, dan ada side airbag juga. Jadi udah mantep banget. Oke, sekarang kita masuk dulu ke kabin depannya. Pas banget nih, lagi ada temen gue juga buat jagain jok. Nah, untuk di bagian setirnya ini juga unik ya, karena dia tuh nggak ada logo H miring seperti di Hyundai pada umumnya. Dia tuh ada 4 dot, maksudnya kalau di kode Morse itu 4 dot itu ya H gitu, huruf H. Jadi unik sekali, dan dia juga sudah bisa tilt dan teleskopik. Dan secara overall interiornya ini masih sama persis seperti yang kita lihat di Korea tahun lalu ya, cuma bedanya pemilihan warna untuk di market Indonesia ini lebih konvensional gitu ya, warnanya tuh gelap, kan orang Indonesia suka banget warna yang gelap-gelap seperti ini gitu ya. Nah, untuk di bagian setirnya di varian Signature ini dia juga sudah dilapis kulit dan lengkap dengan pengaturan untuk adaptif cruise control, terus ada lane keeping assist, dan di sebelah kanan ini juga untuk pengaturan audio steering switch lengkap ya. Ada pedal shift juga untuk mengatur level regenerative braking. Di balik setir juga ada tuas untuk auto headlamp, rear fog lamp, dan ada triple turn signal juga ya. Nah, di bagian bawah sini juga ada shifter untuk pemindah giginya ya. Jadi untuk masuk ke drive tinggal injek rem, terus ke depan, untuk reverse ke belakang, dan untuk posisi park tinggal pencet tombol P di ujungnya. Untuk di sini juga ada pengaturan wiper juga sudah otomatis, dan ada pengaturan wiper belakang. Nah, instrument clusternya ini yang baru nih. Jadi barengan sama si infotainment screen-nya ya, dia menggunakan infotainment Hyundai model baru namanya Hyundai CCNC. Yang ini tuh desainnya tuh crisp banget dan minimalis, tapi terkesan lebih mahal dibandingin display yang sebelumnya. Kita lihat ya, di sini tuh ada speedometer, ada power meter untuk motor listriknya, dan kayak ada MID yang seperti biasa gitu ya. Tuh, di sini juga ada pengaturan, ada tekanan ban juga, kompas, dan ini untuk ngatur sistem Hyundai Smart Signal yang nanti akan ada di bagian layar. Oke, kita bahas yang lain dulu. Untuk di bagian sebelah kanan sini juga ada kayak tempat magnet seperti di Ioniq 5. Ada ventilasi AC, bisa dibuka tutup. Dan di bagian sini ada tombol untuk mematikan traction control serta stability control. Lalu di bagian bawahnya juga ada electronic parking brake, tombol untuk membuka bagasi elektriknya, dan tuas untuk membuka kap depan. Untuk pedal ini juga masih model gantung dengan footrest yang nyaman sekali di sebelah kiri. Di sebelah sini ini nggak soft touch ya, tapi di bagian bawah ini soft touch, di bagian armrest juga soft touch, dan di bagian sini juga plastik keras. Jadi lebih banyak plastik keras ya, tapi bahannya sih untungnya tebal. Dan untuk di varian Signature dia juga sudah menggunakan audio Bose, ada tweeternya di bagian sini. Dan untuk di bagian power window-nya ini belum all auto ya, cuma di bagian depan aja, dan sudah ada anti jepitnya juga. Di sini ada center locking, pengaturan spion lengkap dengan pelipatan elektrik, dan juga ada indikator blind spot monitoring. Ada window lock, dan door pocketnya juga cukup besar. Lanjut ke bagian atas, ada sun visor pengemudi yang ini gede banget, dan untuk nyalain lampunya ini terpisah gini ya, dan juga sudah LED. Dan kalau ditutup dia langsung otomatis mati. Nah, kalau digeser ini juga bisa buat menghalau sinar matahari berlebih. Di bagian sini spion tengahnya sudah auto dimming, dan
dia juga sudah ada fitur BlueLink ya. Jadi dia sudah tercover oleh roadside assistance dari Hyundai, dan kalau misalnya amit-amit ada kejadian apa-apa yang butuh ambulan atau polisi, tinggal tekan tombol SOS. Di bagian sini juga ada lampu baca yang sudah LED, terus ini juga bisa buat nyalain semua lampu kabin, dan dia juga sudah ada sunroof yang lumayan lebar ya, hampir agak-agak panoramik sunroof. Oke ya. Oke, nah lanjut ke infotainment screen-nya yang tadi ya. Dia tuh 10,25 inci. Dia fiturnya itu juga mirip-mirip seperti yang lama, tapi desainnya tuh jadi lebih bagus gitu ya. Namanya tadi Hyundai CCNC. Sama seperti di Kia Grand Carnival yang facelift juga, ini sih tuh tampilannya tuh minimalis dan layarnya tuh kayak lebih responsif ya. Dan dia juga sudah ada Apple CarPlay, Android Auto, dan dia juga punya peta navigasi bawaan dari mobilnya gitu ya. Kayak contohnya ini udah peta Indonesia kalau misalnya kita nggak mau connect, dan ada sambungan FM, terus ada EV. Jadi ini untuk tampilan baterai kita sedang berapa persen, kalau nyalain AC berapa jarak yang bisa ditempuh, dan ini stasiun pengisian daya listrik terdekat. Terus juga ada mode utilitas, penggunaan listriknya juga bisa terpantau berapa, dan ada riwayat efisiensi EV-nya. Lalu ini untuk ya kayak V2L dan lain-lain. Lanjut lagi, di sini ada penunjuk arah kiblat atau kompas. Ada tampilan telepon, proyeksi ponsel, tampilan cuaca, dan lain-lain. Nah, untuk di bagian settingan ini juga lengkap ya, kayak tadi ya, untuk sistem bantuan pengemudinya itu banyak banget. Jadi ada parking safety, terus ada smart cruise control, forward safety atau autonomous emergency braking, dan ada driver attention warning. Mode berkendara ini juga mode eco-nya bisa diatur ya, kalau misalnya dinyalain ini, si AC itu akan mengurangi kinerja ya, biar nggak terlalu boros baterai gitu loh. Di bagian suhu ini untuk pengaturan resirkulasi udara, ventilasi otomatis. Terus di bagian lampu ada ambient light juga. Ini warnanya bisa dipilih ya. Tuh ada banyak. Gak terlalu kelihatan sih karena di panggungnya Hyundai Gias 2024 ini juga lampunya terang. Dan di bagian trip auto signalnya itu bisa diganti 3 kali, 5 kali, atau 7 kali kedip. Ada high beam assist. Di bagian pintu ini ada auto door lock dan door unlock. Kecepatan power tailgate bisa diubah, dan ada smart power tailgate juga. Di bagian kenyamanan ada rear occupant alert, interval service, terus ada wiper belakang otomatis. Di bagian mode berkendara ini juga ada yang tadi ya. Ya kurang lebih ini menunya mirip-mirip seperti yang tadi. Dan di bagian navigasi ya ini lebih ke kecepatan kendaraan dan lain-lain. Setting suara, ada dynamic speed compensation juga. Terus ada profil pengguna, ada voice recognition, terus setting layar, dan di bagian cluster ini juga bisa diatur brightness-nya. Terus ada setelan kamera, dan ada blue light filter. Nah, untuk temanya ini juga bisa diganti ya. Ada gaya A seperti ini, terus ada gaya B seperti ini, atau gaya C yang lebih sporty, atau bisa ngikut mode berkendara ya. Dan ada tampilan klasik, modern, dan simple. Ih, keren-keren ya. Dan masing-masing juga punya gayanya sendiri itu. Keren ya. Tapi kalau misalnya kita pilih tautan mode berkendara, kalau misalnya kita putar ya seperti ini. Kita pindah-pindah dari eco, normal, sport ke snow, itu dia akan berubah secara otomatis. Ada suara sambutan juga, pemilihan konten, bisa nampilin rambu lalu lintas, blind spot view monitor. Jadi kalau kita nyalain lampu sen harusnya ini ya, dia nampilin kamera di blind spot kita. Dan untuk ngomong-ngomong kamera, seperti ini kamera 360-nya, ini ada mas-mas lagi bersihin mobilnya. Terus juga ada 3D view. Jadi seperti ini. Keren ya, halus banget, bisa ganti warna nggak ya? Kayak belum bisa deh ya, tapi intinya si Hyundai CCNC ini tuh bagus banget layarnya, jadi improvement banget dibandingin infotainment Hyundai yang lama. Oke, lanjut ke bawahnya. Ada ventilasi AC 2 buah, bisa dibuka tutup,
dan ada knop-knop kayak volume, tuning knob, lampu hazard ini juga berkedip kayak mobil Eropa. Terus ada ganti track, buat search, media, dan lain-lain. Untuk AC-nya dia dual zone, automatic climate control. Suhu paling dinginnya itu di 17 derajat. Paling panasnya itu ada di 27 derajat. Untuk zona AC juga lengkap, bisa ke muka, ke kaki, dan ke kaca depan. Dan ada auto juga, dan autonya juga bisa 3 level ya, auto kenceng, auto sedang, dan auto low. Nah, dia juga punya driver only, jadi suhunya tuh cuma di sebelah kiri, sebelah kanan aja, cuma di sisi pengemudi, dan ventilasi AC yang sebelah kiri itu mati biar lebih mengurangi kinerja AC-nya supaya baterai bisa lebih irit. Ada synchronize. Terus di bagian sini juga ada port USB-C 2 buah, dan yang sebelah kiri ini unik nih. Kalau di mode seperti ini dia ngecharge. Tapi kalau tombol ini kita tekan, dia berubah menjadi koneksi ke head unit ya. Jadi kalau gini ngecharge doang, kalau gini bisa membaca perangkat USB gitu ya. Jadi bisa connect CarPlay atau Android Auto. Dan di sebelah kanannya ada port power outlet 12 volt. Di bawahnya ada wireless charger. Di bagian sini juga ada tombol-tombol lagi kayak pemanas dan pendingin jok untuk kedua jok depan, sensor parkir, kamera tadi di sini. Terus knob drive mode-nya juga tinggal putar-putar gini aja, sama ada auto hold juga. Di belakangnya ada tempat penyimpanan terbuka yang bisa diubah menjadi cup holder, dan untuk nutupnya tinggal dorong seperti ini aja. Di belakangnya juga sama, dan ada armrest, tapi nggak bisa dimajuin ya. Ada tray yang bisa diangkat juga, dan di sini ada tempat penyimpanan terbuka serta untuk glove box-nya. Punten ya kak, di sini ada glove box yang lumayan, dan juga sudah soft opening dengan lampu di bagian dalamnya. Jadi sangat mewah. Oke, sekarang kita pindah ke kabin belakangnya. Yuk. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari si Hyundai Kona Electric generasi kedua ini. Nah, untuk di belakang ini juga masih mirip-mirip seperti Kona yang lama ya, tapi improvementnya berasa karena ini jauh lebih lega dibandingin Kona yang lama. Ini adalah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm. Di sini masih ada 5 jari mepet ya, jadi overall masih lebih lega jauh dibandingin Kona yang lama. Dan di belakang sini juga ada seat back pocket, ada ventilasi AC yang memang masih ngikut depan, tapi yang unik di bagian bawahnya juga ada fitur V2L atau vehicle to load. Jadi di sini ada charger colokan rumahan yang bisa kita nyolokin charger atau hair dryer atau mungkin PS gitu ya di mobil ini. Dia juga ada maksimal AC 250 volt 16 ampere, dan di bawahnya juga ada USB-C power outlet. Lanjut lagi, di bagian atas ini ada lampu baca, terus ada grab handle di kiri dan di bagian kanan. Di kanan juga ada gantungan bajunya nih. Nah, untuk di bagian jok belakang ini juga jauh lebih rebah dibandingin Kona yang lama, sudah lebih nyaman gitu ya dengan headrest 3 buah, dan ada armrest dengan 2 buah cup holder, dan ini tingginya juga proper. Nice. Ada isofix points 2 titik gitu ya di kanan dan kiri. Seatbelt juga 3 titik semua, dan untuk di bagian door trim belakang ini juga sama seperti di bagian depan ya. Di tengahnya ini soft touch, tapi untuk di atas dia enggak. Switch power window di sini dan turunnya sampai habis, cuman emang enggak auto up down aja. Lalu di bagian bawah ada cup holder serta ada speaker. Oke, sekarang kita turun dulu aja. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari all new Hyundai Kona Electric Signature Long Range. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam menyampaikan review. Terima kasih baiklah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa